mama nggak mau sama papa kamu. Tapi anak dijadikan tempat curhat oleh mamanya. Nah, kira-kira itu Ibu Meli titipan pertanyaan. Mudah-mudahan yang nanti nonton yang bertanya nonton mungkin di YouTube gitu ya. Terutama kita bicara di maaf kalau di Chinese itu kan senioritasnya itu kan luar biasa ya gitu. Jangankan dari mama ya. Maksudnya walaupun saya tidak dapat perlakuan yang tidak baik dari mama saya, anak-anak dari kakak saya gitu ya, karena saya anak bungsu gitu. Jadi gitu. Nah, terus apa sih yang dia maksud gitu kan? Dan dia merasa bahwa dia lebih berhak terhadap suaminya gitu. Nah, kalau kayak begini, ini orang tua ini harusnya bersikap seperti apa kira-kira gitu. Nah, tapi kadang-kadang banyak orang tua yang terpaksa akhirnya apa? Akhirnya mengalah. Mengalah. Nah, kalau dia mengalah maunya sampai kapan? Tentu dia nggak akan bisa mengharapkan bahwa anaknya itu cepet-cepet cerai gitu ya dengan istrinya, kan nggak mungkin gitu. Nah, jadi hal-hal yang kayak begini juga saya rasa sebagai anak juga perlu gitu loh, memikirkan tentang perasaan orang tua gitu ya. Jadi, nah kalau di sini bicara tentang adil, nah di sisi orang tua juga mengalami gitu sebenarnya gitu ya, perlakuan dari anak yang kurang adil gitu. Saya jadi ingat dulu waktu saya punya saudara ya, saya ngeliat tuh sedih sekali benar-benar. Ya anak-anaknya punya anak 4 gitu ya, anak 4 jujur kaya-kaya semua nih, gitu kaya-kaya semua. Tapi misalnya entah anaknya mau pergi ke luar negeri gitu ya, mamanya dipanggil untuk jaga rumah. Yang situ mau pergi nanti disuruh jaga rumah gitu kan, gitu. Nah, pada saat orang tuanya sakit, pada saat mamanya sakit, saya ngebayangin hanya bayar nggak nyampe 500.000 dan mereka bagi berempat dengan kata adil. Mereka boleh ngerasa itu ada adil, tapi bagaimana perasaan orang tuanya, gitu loh. Gitu. Jadi, nah di sini saya rasa sebagai orang tua itu juga perlu dipikirkan oleh anak-anak juga, gitu ya. Nah, makanya kalau bilang tidak adil, saya rasa anak juga mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari orang tua, tanda kutip nih ya. Dan banyak juga orang tua yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari anaknya. Nah, untuk itulah sekarang kita ini bagaimana nih untuk mempersiapkan diri nih gitu kan. Nah, bagaimana? Nah, khususnya kalau untuk saya dan teman-teman yang mungkin masih belum sampai lansia banget ya, makanya kita tuh perlu mempersiapkan diri gitu loh. Nah, untuk itulah kami di dalam komunitas MK itu selalu saya dengung-dengungkan, ayo kita mesti bisa mencari uang supaya kita tidak terlalu ketergantungan kepada anak-anak kita. Nah, kira-kira seperti itu, Mai. Nah, kalau untuk sisi anak muda, nah kira-kira nih kalau yang seperti yang dialami oleh orang tua, menurut Maya gimana harus hadapi kondisi seperti bagaimana anak seharusnya? Iya, jadi saya setuju ya dengan Bu Meli. Jadi sebenarnya anak pun seringkali tidak adil ke orang tua ya. Salah satunya ketika usia remaja, itu memang kan tugas perkembangan ya secara psikologis. Biasanya anak remaja itu akan lebih
ngebelain teman-teman gitu ya. Jadi lebih perhatian ke orang lain. Dan yang paling bikin sedih orang tua adalah ketika si anak tuh lebih betah nginep di rumah temennya gitu ya. Dan saya tahu banget yang paling menyakitkan bagi orang tua adalah ketika si anak bilang gini loh, enak deh nginep di rumah si ini, soalnya mamanya baik banget, udah gitu mamanya masaknya enak-enak. Itu tuh buat orang tua, saya tahu itu menyakitkan banget ya. Dan saya sering dapat masukan gitu ya dari orang tua saya, kenapa sih kamu kalau sama orang lain bisa lebih sabar, kemudian bisa lebih lebih perhatian, tapi kenapa sih kalau sama orang tua sendiri kok lebih nggak sabaran gitu ya? Nah, itu biasanya sumber konflik tuh, Bu. Sumber konfliknya adalah biasanya akhirnya orang tua mungkin karena merasa udah kesel banget dan kecewa, akhirnya kita bertengkarnya dan keluar kata-kata dari orang tua. Ini kebetulan yang sering saya alamin ya. Tuh di luar aja perlakuan kamu seperti apa. Buat kita, sebenarnya kita nggak pernah mau membedakan. Tapi ini adalah reaksi alamiah. Kebetulan saya tuh tipe yang suka nginep di rumah orang ya. Dari waktu kecil tuh nggak tahu kenapa, nginep di rumah sepupu, terus kebawa nginep di rumah teman. Saya memberi kebebasan. Karena banyak teman saya tuh pernah cerita, nggak, saya ingat satu hal, kayaknya ini saya melukai perasaan orang tua ya, ini mungkin agak keluar topik sedikit ya Bu Meli ya, cuman Ya, saya pengen cerita bahwa anak juga bisa memperlakukan orang tua memang nggak adil gitu ya. Kenapa kalau di luaran seorang anak bisa baik banget gitu ya. Ini adalah gini loh, itu adalah reaksi alamiah kalau kita di luar sama orang asing pun maksudnya dia juga nggak berani ngomong yang ngerendahin kita gitu ya. Tapi kalau di rumah sendiri biasanya orang tuh saking sayangnya sama kita, seringkali komentarnya itu mungkin ada agak sedikit menyinggung gitu ya. Sehingga kenapa kok kesannya kalau di luaran bisa lebih sabar, kenapa kalau di rumah sendiri kok lebih nggak bisa berkomunikasi gitu ya. Nah, jadi kalau yang dari yang aku rasakan sih Bu Meli, kalau untuk orang tua sebenarnya mungkin ada apa ya, kita berdua sama-sama lah kerjasama, kita berhenti untuk menuntut gitu ya. Seringkali orang tua menuntut anak harus sempurna, nggak ada celah sama sekali. Begitu juga anak. Anak menuntut orang tua supaya bisa seperti orang tua yang lain. Itu sama sih, itu yang paling menyakitkan sih. Dibandingin itu paling menyakitkan ya. Anak terluka kalau dibandingin sama anak yang lain. Orang tua juga terluka ketika anaknya bilang, enak deh sama mamanya sih itu baik banget. Wah, itu seorang mama tuh, itu kayak gila. Gue yang melahirkan, tapi yang dikasih pujian tuh mama orang lain. Nah, biasanya mama responnya emosional, akhirnya keluar kata-kata yang akhirnya membuat hubungan makin jauh. Kurang ajar, nggak tahu diuntung, udah bagus dilahirin. Nah, hubungannya makin jauh, dan akhirnya orang tuh makin yakin. Tuh kan, bener. Anak gue makin nggak bener kan. Diomongin, Bu Meli. Jadi sebenarnya, it's like human banget sih. Ini manusiawi banget. Ya gak sih, semua ngalamin lah ya. Sama apa ya, dulu saya sering banget bertengkar karena gini, karena mama selalu merasa saya tuh selalu background-nya, kan ketika saya punya teman, saya tuh merasa ini berharga, karena saya kalau nggak punya teman tuh di sekolah kayak manusia aneh. Nah, tapi mungkin mama saya melihatnya terlalu over gitu ya. Kenapa sih sampai, jadi saya tuh tipe yang saya pernah nemenin teman baik saya di rumah sakit. Di rumah sakit, karena mamanya lagi sakit, saya ikut temenin. Mama saya marah banget, karena ternyata
Mama marah karena mama tuh punya trauma dengan rumah sakit. Mama tuh nggak suka banget sama rumah sakit karena nenek saya dulu banyak di rumah sakit karena sakit ginjal yang kronis, sehingga mama sensitif banget namanya dengan rumah sakit. Nah, kira-kira itu sih. Jadi semua ada alasan. Jadi kalau dulu saya merasa kenapa sih mama saya nggak seneng banget saya punya temen, tapi padahal mama sedang teringat dengan memori betapa sedihnya. Setiap hari dulu mama harus di rumah sakit nemenin almarhum nenek saya. Nah, kira-kira itu sih Bu Meli. Kalau respon sedikit ya, karena kalau yang soal menantu mertua mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak yang di forum ini bisa lebih banyak masukan nih. Kalau saya mungkin lebih kayak soal mewakili anak-anak juga suka nggak adil sih, dan saya akui anak-anak suka kurang ajar. Maafkan para orang tua. Halo. Iya, iya Bu. Ngeklik ya? Iya, Ya. Halo? iya Bu. Kedengaran ya? Ya, Ya, oke. Itu nanti topiknya ada tersendiri. Kayaknya ini ada request dari Pak Wayan ya. Nanti kita akan bicara khusus tentang menantu dan mertua nanti ya, benar, gitu. benar. Ya, terus kembali lagi ke tadi titipan pesan itu tadi ya, Mai. Ini kayaknya ada gangguan ya. Zoom ini kelihatan ada reminding jamnya itu kayaknya tadi ada kesalahan. Jadi nanti kalaupun mati nanti disambung lagi ya. Ya. Ini kayaknya ada kesalahan dari hostnya yang pagi bikin. Nah, jadi gini Mai, kalau kita bicara tentang tadi titipan pesan tadi ya, artinya bagaimana orang tua ini begitu berpengaruh gitu ya, berpengaruh kan, gitu relation antara orang tua ibu dengan ayah gitu ya. Berarti itu betul-betul harus dijaga betul gitu ya, bagaimana relationnya. Ini suaranya jelas gak? Saya kok di sini terputus-putus ya. Iya. Nah, jadi maksud saya sebagai orang tua kita perlu sekali menjaga gitu ya, menjaga perkataan kita gitu ya, bagaimana supaya jangan sampai apa yang kita ucapkan tuh membuat luka batinnya buat si anak itu gitu. Nah, ini mungkin saya kalau mungkin kata orang, kalau orang tua yang perempuan harusnya berjalannya waktu yang katanya cinta itu bisa bertumbuh, harusnya biasanya perempuan itu lebih bisa seperti itu. Dan nggak tahu nih kasusnya ini hubungannya itu walaupun misalnya dia tidak mencintai, tapi karena berjalannya waktu mungkin si ayah bisa mengambil hati dari si ibunya, dan mungkin ada nggak hubungan dengan kondisi ekonomi. Nah misalnya kalau dia dapat kondisi ekonomi yang bagus, terus dia merasa semuanya terpenuhi gitu ya, mungkin dia nggak begitu concern dengan yang namanya tidak cinta itu tadi gitu ya. Ada nggak hubungan ke sana? Saya kurang mengerti di situ gitu ya. Dan disinilah kalau saya sebagai seorang ibu, mungkin saya harus mikir-mikir nih, nanti kalau saya punya anak, ya mungkin saya harus pikirin panjang sebagai preventif, berarti jangan memaksa dia untuk menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Mungkin gitu kali ya yang bisa kita lakukan sebagai preventifnya gitu. Nah, nanti mungkin sebagai temannya kamu gitu ya, sebagai anak ini, nah ini harus bagaimana? Mungkin kita boleh diskusi. Ayo, mungkin ada yang punya solusi apa yang bisa kita tawarkan. Mungkin Herlani boleh dalam sisi psikologisnya kira-kira nih anak ini nih mesti bagaimana Her? Sebagai anak nih misalnya kondisi yang relation orang tua yang segitu buruknya gitu ya kira-kira ya gitu. Mungkin mau tambahin Her? Atau yang lain boleh ya, boleh ikutan ya. Sebentar ya Bu, ini lagi ngurus Zoom. Bentar. Oh Zoom, oke. Nah kalau untuk
mungkin Pak Wiraga atau Pak Nyoman mau tambahin dari sisi laki-laki nih. Hai, Mak. Selamat malam. Ya. Saya hanya pesan satu kepada anak-anak yang generasi Y ya. Ketika nanti, dengaran ya, Mak? Ya, Dengar. ketika nanti kita sudah berkeluarga dan punya anak, dan kita masih disyukuri punya orang tua, begitu, disitulah kita sadar bahwa kita begitu sayang terhadap anak-anak kita, berusaha adil terhadap anak-anak pun adil itu tidak harus sama ya. Dan begitulah sebenarnya orang tua kita terhadap kita gitu, tidak pernah berpikiran untuk tidak adil terhadap kita ya. Jadi nanti ketika kita punya anak, sayangnya kita kepada anak-anak itu luar biasa dan berusaha untuk adil. Dan sepertinya orang tua kita juga seperti itu ya, selama ini atau sebelum-sebelumnya kita anggap mereka tidak adil. Hanya itu pesan saya, Mak. Jadi maksudnya Pak Wiraga tuh berpesan kepada anak bahwa kita telah melakukan hal yang adil buat anak kita, berarti kita harapin mereka juga harus adil sama kita nanti ya. Bukan gitu, Pak. Kita kan punya anak, kita sayangnya sama. Mungkin saya punya anak 2, Pak. Jadi sayangnya sama yang pertama dengan yang kedua gitu. Nah, dulu saya menganggap saya juga saudara kedua kebetulan. Saya menganggap orang tua tidak adil gitu. Sama dengan saya mungkin ada yang tidak adil adik-adiknya gitu. Nah, sebenarnya orang tua kita sebenarnya bukan pikiran tidak adil gitu ya. Mereka itu sama dengan kita, begitu menyayangi anak-anak kita, dan orang tua juga begitu menyayangi kita, berusaha untuk adil sama kita gitu. Jadi sebenarnya tidak ada keinginan orang tua untuk tidak adil, tapi kita saja sebagai anak yang menganggap mereka tidak adil. Jadi ketika kita sudah ya, Pak Wiraga belum masuk ya. Maya nangkep nggak apa yang dimaksudkan oleh Pak Wiraga, Maya? Iya sih, nangkep bahwa sebenarnya orang tua itu pada dasarnya mau adil ya Pak ya. Tapi mungkin setiap anak kan cara terimanya beda-beda. Tapi orang tua itu pada dasarnya mau memberikan kasih sayang yang adil gitu ya Pak ya. Iya, betul Maya. Iya. Jadi itu baru kita sadari ketika kita sudah punya anak gitu. Dan kita tidak pernah berpikiran bahwa kita ingin tidak adil sama anak-anak. Cuman anak saja yang berpikiran bahwa orang tuanya tidak adil gitu. Begitu maksud saya. Oke. Ini tadi ada sharing dari Marisa tadi, saya baca sekilas ya. Baca sekilas tadi, jadi Marisa airnya belum dirasakan anak itu ada yang dirasakan tuh keadilan tuh terjadi gitu ya. Nah, saya appreciate gitu ya terhadap Marisa, walaupun dia pernah mengalami hal yang kurang nyaman tanda kutip itu tadi, ya mungkin sekali lagi ketidaksengajaan dari orang tua juga, karena orang tua nggak ngerti ya mungkin gitu. Dan sekarang kan gitu, saya rasa itu suatu apa ya, preventif yang bagus gitu ya, karena apa yang tidak nyaman dari kita ya tidak kita lanjutkan lagi gitu ya. Nah, saya bayangkan ya, kalau kita sebagai orang tua, karena bagaimanapun kita pernah jadi anak-anak. Jadi apapun yang kita perlakukan kepada anak-anak, ya sekarang kan bisa mendengar langsung dari Maya, yang mungkin juga harusnya anak-anak kita mungkin juga ngalami sesuatu yang tanda kutip itu tadi, tetapi mereka tidak punya kesempatan untuk menceritakan, tidak punya kesempatan untuk bisa mengungkapkan. Ya, jadi makanya saya senang sekali dan saya merasa sangat beruntung sekali kalau kita punya kesempatan
kesempatan untuk kita bersama-sama di sini untuk saling sharing. Nah, buat bapak-bapak, buat ibu-ibu ya, teman-teman kita jadi orang tua. Nah, apa sih yang mungkin dirasakan tidak adil? Boleh, ayo sekarang kita bisa dengarkan. Di sini kan juga ada anak mudanya juga selain Maya ya gitu. Nah, ayo mungkin ada lagi di antara kita siapa yang mau sharing, mungkin ada ketidakadilan ya dari sisi sebagai orang tua yang merasa perlu didengarkan oleh anak-anak juga. Maya juga mungkin dan teman-teman yang lain yang anak-anak muda juga boleh keluaran gitu ya, kalau ada yang paling tidak disukai dari orang tua yang dirasakan tidak adil, boleh di sharing sama kita juga. Oke, oh ya Bu, balik lagi ke pertanyaan yang tadi gitu ya, titipan pertanyaan. Mungkin kalau saya mencoba realistis nih Bu, ini adalah kenyataan ya. Kenyataan memang ada orang tua yang belum paham menjadi orang tua yang adil. Jadi sebenarnya itu adalah true story gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang orang tua juga ada yang benar-benar pilih kasih bahkan sampai nggak sayang sama anak sendiri, itu adalah kenyataan gitu. Jadi saya nggak mau menghilangkan fakta itu karena saya tahu bahwa memang ada orang tua seperti itu dan itu adalah pilihan setiap orang tua gitu ya. Nah, tapi yang paling penting adalah si anak mau bersikap seperti apa? Apakah mau ngerusak hidupnya atau justru belajar dari perilaku orang tua itu? Susu. Ya, ada yang belum di-unmute. Oke. Lalu yang paling membuat seorang anak itu sedih adalah kalau orang tua justru lebih sayang sama anak lain sih. Jadi ini juga pernah ada yang cerita waktu masih kecil, justru dia melihat papanya itu lebih sering gendong anak lain. Tapi dia gitu. Jadi kan cuma ini aja. Jadi yang tadi bacakan transfer luka-lukanya ke anaknya sendiri. Orang tua kalau ada masalah untuk melampiaskan kemarahan dan ketidakpuasan dalam hidup, dan anak bukan tempat curhat kejelekan suami atau istri gitu. Karena anak akan bingung ini hubungan apa gitu. Kenapa mama Sorry host siapa Rizal. Ini Bu Sri Pujiastuti boleh di-mute ya. Oke, ya. Jadi tolong kerjasamanya ya. Oke, silakan Mai. Kamu belum. Jadi gini, memang nggak ada sekolah untuk jadi parents ya Bu ya. Jadi itu adalah kenyataan dan it's okay. Lebih baik ada orang tua ada sebagai dengan mengasihani diri sendiri, nanti kita makin terpuruk. Mungkin itu Bu tambahan untuk merespon titipan pertanyaan. Mudah-mudahan pertanyaan tadi pun bisa menjadi bahan kajian kita bersama gitu ya. Memang ada parents yang bermasalah dengan kejiwaan, lalu dia menyakiti anak-anaknya sendiri dengan kata-kata dan mungkin kekerasan fisik, Bu. Iya, thank you Maya. Kita harusnya berharap banyak anak-anak muda yang mendengar ini
dan anak-anak muda juga belajar untuk memaafkan ya, karena sekali lagi saya yakin sekali tidak ada orang tua yang sengaja gitu ya melakukan kesalahan itu, apalagi sampai menyakiti buah hati yang sangat dicintainya. Nah, kalau di dalam kita menghadapi anak gitu ya, saya rasa semua orang tua itu mengklaim dirinya bahwa dia telah adil ya. Nah, adil dalam sisi kita belum tentu adil buat anak kita gitu ya. Jadi kalau menurut saya ini sebenarnya adalah bagian dari kita juga perlu introspeksi. Makanya kenapa kita concern di mindful parenting di dimensi yang kemana kita memberikan apa yang dibutuhkan gitu. Nah, apa yang dibutuhkan oleh anak pertama dan dibutuhkan oleh anak kedua tentunya itu berbeda gitu. Contoh ya, saya juga ngerasain gini, misalnya antara dua anak saya, yang satu itu lebih care gitu ya misalnya, yang satu itu memang lebih cuek gitu ya. Nah, kalau saya misalnya mau sama, kenapa sih kamu tidak sama? Itu nggak bisa gitu loh. Karena mereka itu punya kelebihannya masing-masing gitu. Nah, saya sangat bersyukur sekali setelah saya tahu tentang tes talent mapping ya, jadi saya lebih mengenal lagi gitu loh antara yang satu dengan yang kedua. Oh, kenapa yang ini kok kurang di sini, kurang sensitivitasnya kurang gitu ya, maksudnya dia kurang bisa berempati karena empatinya tuh lebih rendah gitu. Nah, dari situ saya gak pernah mengharapkan bahwa oh mereka harus perlakukan saya dengan seadil-adilnya gitu ya, harus perlakukan saya lebih adil, harus sama antara satu dan kedua gitu. Jadi dalam sisi orang tua ya, dalam sisi orang tua buat saya ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Maya gitu. Jadi berhentilah gitu ya untuk terlalu berharap dan kita menyalahkan gitu. Tapi lebih baik kita juga yang berubah aja gitu ya, supaya tidak melihat bahwa itu ada sebuah ketidakadilan, tetapi kita lebih memahami anak kita bahwa itu adalah sesuatu yang sangat alamiah dalam diri anak-anak gitu. Saya pikir kalau di sisi orang tua mungkin lebih bagus bisa lakukan seperti ini. Nah, ini ada pertanyaan nih, saya lihat Novita ya, Novita itu mau bertanya. Saya mau tanya Maya, saya senang sekali lihat Maya merasa sadar bahwa seorang anak. Oke. Jadi sebenarnya terima kasih Bu pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya kesadaran itu muncul. Sebenarnya setiap anak tuh udah tahu sih. Cuman kita tuh gengsi ya. Kita kalau udah terlanjur ada konflik biasanya sama-sama menutup diri gitu ya, menutup pikiran, menutup perasaan gitu. Kesadaran itu selalu ada. Jadi saya ngerasa kapan ya? Mungkin karena udah terlalu sering ya, akhirnya ada satu titik, jadi gini, saya ngerasa, ya juga ya, kenapa saya bisa habis-habisan ngebela orang lain ya, tapi kok di rumah saya nggak seperti ini. Sorry Bu, kesadaran saya gini Bu, pertama kali saya punya pacar, saya tuh namanya pacaran gitu ya, jadi pertama kali punya pacar tuh apapun akan dilakukan untuk pacar gitu ya, tapi akhirnya saya sadar ya, wait, saya baru kenal orang ini baru berapa bulan, tapi kenapa saya bisa memberikan perhatiannya kok sampai seperti ini, padahal orang tua saya udah melakukan lebih banyak hal dari dia gitu ya. Jadi kesadaran itu justru muncul ketika saya mengalami satu hal yang sangat buruk, tapi saya ingat bahwa seburuk apapun perilaku saya, ada yang selalu menerima dan memaafkan saya, itu orang tua sih. Kalau orang lain di luar mungkin baik sama kita, tapi ketika kita melakukan kesalahan, belum tentu dia akan selalu ada buat kita. Tapi yang saya merasa luar biasa ke orang tua adalah, walaupun anak sudah melakukan hal separah apapun, itu orang tua akan selalu kembali. Mungkin kalau saya ya, yang saya alamin ya. Jadi akhirnya itu kesadaran yang muncul sih.
saya sadar, mungkin pas saya putus pacaran ya, pertama kali saya putus, saya sadar bahwa saya memperjuangkan orang lain, tapi kalau ada apa-apa, apakah orang ini akan selalu menerima saya apa adanya? Nah, tapi kalau orang tua, tetap aja sih selalu buka pintu. Ini dalam catatan orang tua yang sehat ya, karena sekali lagi saya juga nggak mau melupakan teman-teman yang mungkin yang saat ini udah join, yang mungkin ketika nonton ini merasa ya itu kan idealnya, tapi orang tua saya tuh nggak sehat, orang tua saya tuh memperlakukan hal yang jauh dari harapan. Ya, tapi ini mungkin kesadaran itu muncul ketika kita udah pernah mengalami hal-hal yang berat, akhirnya baru bisa sadar sih. Kadang orang kejedot dulu baru sadar sih, Bu. Mungkin itu yang saya alamin ya, Bu ya. Ya, nah sebenarnya inti dari obrolan kita hari ini itu adalah di mana kita sama-sama introspeksi ya, Mai, gitu loh, bahwa ini ada sebuah realita ya, realitas kehidupan. Jadi apa yang terjadi pada Maya, apa yang terjadi pada saya, apa yang terjadi pada teman-teman, artinya itu adalah sesuatu yang real, yang sekarang kita mencoba mencari di mana sih titik temunya yang bisa kita lakukan perubahan itu. Dan sekali lagi, we cannot change the others kan, kita kan nggak mungkin bisa mengubah. Saya nggak akan bisa mengubah anak saya, dan anak saya tidak akan bisa mengubah orang tua gitu kan. Nah, tapi yang paling bisa kita lakukan adalah kita ubah diri kita sendiri gitu. Nah, Maya merubah cara berpikirnya Maya, dan harapannya siapapun yang lagi nonton, khususnya anak-anak muda sekarang, mungkin ini adalah saat yang cukup tepat juga gitu ya, kalau orang tuanya ya ayo kita ketemu dengan orang tua yang punya ya niat untuk berubah bersama-sama gitu. Jadi saya sangat ngerasain bahwa dari tadi obrolan sama Maya gitu ya, jadi saya dapat banyak banget gitu loh. Oh oke, berarti ada hal-hal yang mungkin tanpa saya sadari saya lakukan hal yang tidak mengenakan buat anak saya gitu. Dan kalau sebagai orang tua, nah saya merasa bahwa saya tahu bagaimana caranya untuk saya ubah diri saya sendiri. Nah, kira-kira seperti itu, Mai. Ini harapannya kita. Namanya mungkin tadi dengar dari apa yang dikatakan oleh Pak Wira, apa yang dirasakan oleh nanti teman-teman gitu. Oh, berarti nah ini yang Maya juga boleh ngambil nih intisarinya gitu ya. Bahwa oh ternyata ada hal-hal yang orang tua saya ngalamin dan saya tahu. Jadi saya tahu orang tua saya membutuhkan apa. Nah, untuk itulah kita punya program ini, benar nggak, Mai? Yes, benar, Bu. Jadi, jadi kita sebenarnya mungkin kalau di rumah sendiri, kayak saya sendiri nggak pernah ada ruang untuk ngobrol seperti ini, gitu ya. Karena biasanya ketika udah mau membuka topik, itu semua pakai perasaan, nggak pakai logika. Jadi semua langsung sedih, tersinggung, gitu ya. Tapi di ruang ini adalah ruang yang aman. Hari ini juga ada beberapa milenial yang sudah bergabung juga. Nah, cuman gini sih Bu Meli, mungkin mau menambahkan dikit soal konsep memaafkan orang tua gitu ya. Karena saya juga sudah melewati banyak gitu ya. Mungkin udah sejak remaja, saya selalu ada doktrin gitu. Doktrin orang tua selalu benar. Kalau orang tua salah, balik lagi ke poin 1 bahwa orang tua benar. Tapi dia salah, balik lagi, orang tua selalu benar. Dan akhirnya berbagai cara saya lakukan untuk mencoba memaafkan orang tua. Tapi jujur, it didn't work, karena ini adalah feeling, Bu, perasaan ya. Tapi mungkin buat milenial yang bergabung, saya mewakili anak-anak, dan ini saya sudah lakukan. Ada beberapa latihan yang bisa dilakukan. Pertama adalah, coba teman-teman dari generasi anak, dan mungkin Bapak Ibu yang pernah punya isu dengan orang tua masing-masing, coba tulis surat secara jujur aja. Misalkan Mama atau Papa, saya tuh sebenarnya sedih banget waktu Mama ngomong kata-kata ini gitu ya, tapi saya nggak pernah bisa ngomongin hal ini. Nah, kalau memang, tapi biasanya sih kenyataannya orang tua itu nggak open sih kalau yang saya rasa ya, kecuali Bu Meli Kyong. Nah, jadi suratnya ditulis aja teman-teman, lalu tulis surat itu sejujur-jujurnya,
cerita aja, saya merasa marah, saya merasa kok kayak nggak disayang, saya kok kayak dibenci, saya seperti anak tiri gitu ya. Tulis aja. Nah, lalu boleh pilih satu orang. Saya menyarankan si terapis ya, atau teman atau sahabat yang bisa kita percaya. Kalau nggak bisa komunikasi langsung dengan orang tua. Nah, lalu kalau dari sisi orang tua, prinsipnya satu sih Bapak Ibu, cinta itu tidak menyakiti, cinta itu tidak melukai. Jadi saya juga tidak membenarkan kalau ada orang tua yang bilang, saya nih harus melakukan hal yang nyakitin, ini adalah demi kebaikan anak saya. Misalkan mukul atau ngatain kata-kata yang misalkan nyesel tau gak sih punya anak seperti kamu gitu ya. Jadi kalau saya setiap kali ngobrol dengan anak-anak muda yang curhat, saya bilang, gini deh, orang tua kamu nggak akan bisa berubah, percayalah. Mau jungkir balik nggak akan berubah, apalagi kalau usia udah makin tua. Salah satu cara mungkin kita ya udah kita diem karena orang tua paling nggak suka kalau anaknya nyaut ya, kayak dikasih omong apa ngeyel itulah pertengkaran dimulai. Sebagai anak ada saatnya mungkin ya udah diem aja, diem sejenak, abis itu terima aja, ya udah, it's not about me, it's about her or it's about him, it's not my fault. Orang tua saya juga punya luka, jadi saya bukan terapis untuk papa mama saya. Kalau mama atau papa punya masalah pernikahan, silakan pergi ke psikolog keluarga. Karena saya adalah anak, saya bukan psikolog. Kalau mama papa menganggap saya adalah tempat curhat, itu bukan tempat yang tepat. Apalagi ada orang tua yang cerita nggak puas dengan kehidupan seksual pasangannya, ceritanya ke anak. Anak tuh bingung loh, itu anak lama-lama rusak. Ini kok lama-lama dia akan benci dengan salah satunya. Ketika si mama ceritain kejelekan papanya terus, si anak tuh pasti akan jadi benci sama papanya. Itu nggak bisa. Lalu si mama akan bilang, kamu nggak boleh benci dong, kamu anak loh. Papa kamu seburuk apapun, kamu nggak boleh benci. Tapi mamanya baru cerita, papanya pukulin mamanya terus. Lalu si mama mendidik si anak, nggak boleh benci papa. Walaupun papa pukul mama, kamu nggak boleh benci sama papa. Itu nonsense sih. Maksudnya ya kita bisa bilang nonsense. Karena anak pasti akan lihat mana yang bisa disayang dan mana yang nggak bisa itu. Jadi soal memaafkan, that's not that easy sih. Jadi butuh proses sih Bu. Jadi dan terakhir, jangan sampai sebagai anak, kita baru menyadari kesalahan kita kalau kita udah jadi orang tua. Seringkali seperti itu ya. Sering ada kata-kata gini, nanti kalau punya anak, kamu baru tahu rasanya jadi orang tua. Kalau menurut saya, nggak usah nunggu punya anak kok. Sekarang juga udah bisa. Jadi jangan sampai menyesal. Jangan sampai kalau anak cewek tuh ya, nanti kalau kamu udah melahirkan, kamu baru bisa menghargai orang tua kamu. Kalau menurut saya, nggak usah nunggu nanti sih. Maksudnya, dan nggak usah nunggu orang itu udah nggak ada, kita baru nyesel, jungkir balik, nangis-nangis di saat orang tua kita udah nggak ada ya. Jadi, nggak ada tuh yang namanya kalau nanti udah jadi orang tua baru tahu apa hal-hal baik dari orang tua. Nggak usah nunggu kalau udah punya anak. Sekarang saat ini juga kita bisa melihat orang tua kita kemungkinan besar adalah korban juga dari didikan kakek nenek kita. Makanya jadi seperti itu. Mungkin itu aja Bu. Oke, thank you Mai. Nah sebagai penutup ya teman-teman yang telah menjadi orang tua, kita sudah mendengar apa yang dirasakan oleh anak-anak tanpa kita sadari, mungkin dari perkataan kita, ya, dari tingkah laku kita. Terus ya, saya pikir ini ada satu yang perlu saya garis bawahi, bahwa anak-anak itu bukan tempat buat kita curhat, gitu ya. Jadi ini mesti hati-hati sekali, gitu ya. Jadi bagaimana sih? Karena gini, kalau kita curhat sama anak, itu berarti posisinya dia sebagai seorang anak itu dia pasti akan sulit sekali untuk memilih mana yang dicintai bapaknya atau ibunya gitu ya. Nah ini banyak banget nih banyak orang tua yang kadang juga sudah salah. Kamu sayang mama atau sayang papa? Dari kecil itu suka ditawarkan supaya anak-anak itu memilih gitu ya. Sering sekali orang tua lakukan hal seperti itu gitu. Sering sudah dia pilih yang mana, papa atau mama gitu. Harusnya ya dua-duanya, karena anak itu adalah dua cinta dari papa dan mama ya. Thank you so much Maya gitu. Jadi apa yang Maya ungkapkan gitu ya,
Terus terang karena kami di sini mayoritas adalah orang tua, saya sangat berharap bahwa orang tua yang hadir di sini, kalaupun telah melakukan kesalahan yang menyakiti anak kita, gitu ya, tidak ada salahnya kita boleh ya minta maaf sama anak ya kalau ada terjadi kesalahan itu. Karena apa? Dengan kita meminta maaf sama anak tidak akan menjatuhkan harga diri kita. Justru anak-anak akan lebih appreciate ya kalau kita bisa melakukan itu gitu. Nah, sekali lagi terima kasih banyak buat semua teman-teman. Kehadiran saya dengan Maya ya, saya mengajak semua komunitas MK bisa ajak teman-temannya untuk hadir di dalam acara seperti ini. Supaya apa? Supaya kita tidak perlu memperpanjang penderitaan di dalam rumah ya, tapi justru kita bangun kembali dengan komunikasi yang lebih clear tentunya gitu ya. Dan hari ini adalah kesempatan sebenarnya kalau orang tua tuh ayo dong ikutan, apa sih kalau saya punya ini yang saya mau sharing, silahkan gitu. Nah, kalau topik apa sih yang mau dibicarakan, ada unek-unek di dalam hati, Bu Meli, saya minggu depan pengen dong minta siapin topik yang seperti ini. Nggak apa-apa. Supaya apa? Supaya kita punya cara untuk membuangnya keluar masalah-masalah kita dan kita diskusikan bersama di sini. Dan apapun yang kita dapatkan malam ini, kalau ini adalah pembelajaran yang baik, mari kita ubah diri kita introspeksi ya. Saya sering banget dapat satu kalimat yang dari Bu Yusri selalu bilang internalisasi gitu ya. Jadi kita dapat ilmu, kita perbaiki internal dalam diri kita, perbaiki terus menerus gitu ya, supaya baru kita bisa melihat perubahan itu ya. Oke, saya pikir terima kasih banyak. Ada yang mau tambahin terakhir satu, ada yang mau tambahin? Ada yang mau bertanya sekali? Tadi ini ada pertanyaan satu ya dari yang Santi ya. Santi bertanya nih, maksudnya ada nggak sih pengaruhnya gitu ya ke anaknya gitu ya, karena ya kayak single parents lah kayak gitu. Nah, buat seorang anak nih memang agak susah ya, karena kan kita bicara tentang praktisi ya Maya ya. Praktisi artinya kamu ngalami baru kamu bisa cerita. Kalau kamu tidak ngalamin kan susah untuk menceritakannya ya. Nah, mungkin saya yang jawab ya Santi. Saya yang jawab kalau bicara tentang single parent, saya adalah seorang anak yang lahir, saya dari kecil tuh saya sama sekali tidak pernah merasakan bagaimana orang tua saya yang papa saya. Jadi saya bahkan tidak pernah melihat papa saya tidak apalagi merasakan kasih dari seorang bapak, itu sama sekali nggak pernah. Tapi saya tidak pernah merasakan bahwa saya kurang kasih dari orang tua saya. Jadi disitulah mama saya sangat luar biasa sekali. Jadi dia memperlihatkan saya bagaimana sih menjadi seorang perempuan yang tangguh seperti laki-laki dan seorang perempuan yang lembut seperti seorang perempuan, ya, seorang ibu yang lembut sebagai seorang perempuan. Jadi harusnya tidak, kalau kita bisa komunikasikan, ya. Oke, saya pikir cukup ya. Mudah-mudahan ini menjawab ini memberikan kita suatu semangat baru bahwa kita akan terus mencari solusi-solusi kalau kita punya kendala gitu. Thank you Maya sebagai anak-anak gitu ya. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih supaya kegiatan ini semakin banyak nih orang yang ikut ya, semakin banyak orang tua yang sadar bahwa kitalah yang harus berubah untuk anak-anak kita. Oh ya Bu Meli, mungkin sedikit aja, saya juga mohon maaf ya Bapak Ibu. Tadi saya tiba-tiba merasa sadar, saya kayaknya ngomongnya agak berapi-api gitu ya. Tapi gini sih Bu, Bapak Ibu, karena topik ini begitu dekat dengan saya, dan saya memang sering jadi tempat curhat dari anak-anak muda gitu ya. Jadi mungkin mohon maaf kalau tadi mungkin saya ngerasa sendiri sih, aduh kayak tadi intonasi saya terlalu tajam nggak ya gitu ya. Tapi sekali lagi saya benar-benar cuman pengen mengekspresikan perasaan, dan justru saya terima kasih Bapak Ibu justru mendengarkan. Belum tentu loh saya bisa ngomong seperti ini di rumah saya sendiri,
Jadi Bu Meli sudah menyiapkan ruang ini, manfaatkan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Jadi kalau ada pertanyaan apapun, ketik aja, nanti misalkan kasih ke Ibu Herlani atau ke Ibu Meli Kyong ya. Setiap minggu kita bisa bahas ya Bu ya. Jadi jadi semua dapat manfaat. Jadi sayang banget nih, saya aja udah catat beberapa pertanyaan nih Bu, yang hari ini belum sempat kita bahas. Jadi manfaatkan ruang ini supaya kita jadi makin baik dan kita terus bisa bertumbuh, nanti bisa membantu keluarga lain juga, nggak cuma bantu diri sendiri. Makasih, thank you so much. Ya, ini ada pertanyaan satu terakhir bisa dibaca Mai. Tentang tetangga ya? Tetangga atau bukan? Ya. Oh, oke. Iya. Oke, saya bacakan dulu aja ya Bu ya. Kita masih ada waktu. Saya hanya mau sharing, ada tetangga saya dulu sering dimarahi mamanya seringkali memarahi dengan kata-kata tidak pantas. Salah satu kata yang saya ingat waktu itu mamanya bilang, kamu keluar terus, nanti kamu diperkosa orang. Sampai waktu itu mama saya menegurnya. Selain itu mamanya juga lebih sayang kepada kakak-kakaknya, terutama yang cowok. Bayangkan uang sekolah dia tidak dibayarkan oleh mamanya. Jadinya tuh teman saya ini bantu kakaknya gak anak dan dari situ dia bisa bayar uang sekolahnya. Tapi untung teman saya ini tidak mendendam, dia tetap dengan kasih berbakti dengan mamanya, karena itu bersyukur sekarang dia mendapat suami yang sayang kepada dia. Ya. Oke. Ini berarti dia bisa mereplace-nya ya, Mai, dengan baik ya. Oke, terima kasih banyak Mai. Sampai ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kita punya topik yang lebih seru lagi ya. Jadi nanti kita akan buat jadwalnya ya. Nah, ini anak siapa nih, Rahmi? Oke, ya. Oke, sebelum tutup kita foto dulu yuk. Foto seperti biasa. Halo Bu Rahmi. Halo Heni. Bu Meli, minggu depan kita ngebarnya bener-bener ngeteh bareng gimana Bu? Oh iya, minggu depan kita mau ngeteh bareng nih. Jadi ngeteh bareng pakai apa nih? Paket apa nih kita? Ada paket moringgati sama itu mushroom crispy keju. Oh, sama mushroom crispy keju ya. Enak loh. Oke, nanti Maya kita minggu depan sambil ngeteh sambil makan keripik keju ya. Boleh, thank you. Ya, nanti Bu Herlani udah mau sharing itunya, ada flyernya atau gimana? Nanti besok ya. Ya, taruh di grup aja ya nanti ya. Oke. Ya, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita bersama ya. Oke, yuk kita foto dulu. Ini Komang, mana Komang? Iya, Komang, Stefani, Bu Etika. Bu Etika. Halo Bu Sarah. Halo Lili. Ada Komang. Ya, terima kasih banyak. Sudah, Rizal udah? Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Mudah-mudahan kita bisa terus saling bertukar bertukar ilmu ya, Mai. Ya, Bu. Tukar pengalaman. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Mohon maaf ya atas kesalahan itu tadi di Zoom-nya ya. Makasih banyak Dwi. Makasih Maya. Makasih Koma. Makasih Susi. Pak Nyoman. Makasih Santi. Marisa. Makasih Bu Novita. Hai, makasih Julia. Apa kabar? Makasih Sarah. Makasih Non. Thank you. Terima kasih. Bu Noni. Malam Bu Noni udah ngantuk ya? Malam. Iya, belum sih. Ngobrol ya. Yang belum bantu Mamuju, tolong bantu ya. Udah. Bali udah. Udah Bu, sudah transfer. Ya, terima kasih Pontianak, Jakarta ya. Kita saling bantu ya. Jakarta udah, Mak.
Hari ini masuknya lumayan banyak kali ya, Hen. Tadi ada dapat. Ya, Terima kasih. Ya mudah-mudahan semuanya. kita tetap sehat semua ya. Jaga Amin, kesehatan amin. semua. Oke. Terima kasih. Amin. Amin. Itu sampingnya Noni siapa? Kanti. Hai Kanti. Kanti, lihat ya Mami begitu usahanya luar biasa ya. Hari ini Rati nggak ikut ya Pak Wiraga ya? Hah? Masih Rati lembur. nggak ikut ya? Masih lembur katanya. Lembur, oke. Nih anaknya Julia ikut nggak Noni? Anaknya Julia ikut nggak? Nggak ada, nggak lihat, Mak. Popi. Popi ikut nggak? Ikut. Wah, sudah sih tadi. Oke, ya udah. Bagus ya pada ikut semua ya. Temannya tak Oke. Oke, sampai ketemu ya. Sampai ketemu. Bye, Mak. Bye, makasih. Bye, Selamat Maya. malam. Hai, Bapak Selamat Ibu. malam semua. Masa depan ya jam 7. Ya, Iya. selamat masa depan. Makasih. Hai, Mun. Mun. Hai, Wi. Noni, Oi, itu doa malamnya katanya ada yang salah. Nah, jadi apanya salah? itu doanya Ibu Esther itu nggak terisi jadinya. Udah ada, Bu Coba Esther dicek. ada. Nah, Coba dicek, salah itu kayaknya. masa? Yang di Protes Bali apa yang di Nusantara? Anita protes yang di Palembang. Oh ya, Protes. dicek ini aja. Coba dicek ya, diulangi. Aduh, Diulang. ya ya.